saja untuk kita semua. Masya Allah sudah. Saja untuk kita semua. Melihat yang keadaan yang terjadi, yang jadi sekarang kan tentang kelangkaan minyak goreng. Jadi bagaimana tanggapan teman-teman dengan masalah yang terjadi? Yang sedang terjadi sekarang tentang kelangkaan minyak goreng. Jauh sudah. Terus jangan. Tanya lagi Iya, pertanyaan yang sama. Iya. Terus jangan kaku, jangan Tanggapan kalian tentang kelangkaan minyak goreng khususnya di Kuta ini. Yes, I Sebenarnya kelangkaan minyak goreng sebenarnya tidak terjadi sih, tapi dari masalahnya tuh dari masyarakat yang terlalu menganggap instan tentang minyak kelapa. Mereka maunya lebih ke minyak yang langsung diolah langsung dari perusahaan tersebut tanpa harus diolah lagi oleh mereka sendiri. Menurut saya itu sih. Mungkin ada dari teman-teman ingin mau menambah ini. Kalau dari saya seperti yang manfaat omong, tentang minyak goreng sebenarnya tidak langka, hanya mental masyarakat itu yang instan. Padahal di TND ini potensi itu besar sekali. Cuma bisa kita gunakan alternatif lain untuk menggantikan minyak goreng sawit. Kan masyarakat kita ini kan cenderung menggunakan minyak goreng itu sebagai bimoli yang siap pakai. Sifat masyarakat yang misalnya tidak mau capek mengelola sesuatu itu. Sebenarnya tidak langka minyak goreng. Mungkin ada tanggapan atau pendapat lain? Terus mungkin ada cara lain untuk mengatasinya. Bagaimana cara untuk mengatasi? Kelangkaan. Cara mengatasi bisa menggantikan minyak goreng sawit dengan minyak goreng kelapa, karena di Indonesia kan potensi kelapanya besar sekali. Hampir di setiap daerah di pesisir pantai itu kan ada kelapa. Itu bisa manfaatkan kelapa itu menjadikan sebagai minyak goreng kelapa. Caranya hanya itu saja. Intinya jangan terlalu terpaku dengan minyak sawit sih, menurut saya. Berarti untuk tetap mengonsumsi minyak dari minyak kelapa. Itu masalah. Sudah tahu cara mengatasinya, yaitu menggantikan minyak goreng sawit dengan minyak kelapa dengan potensi yang ada di Kuta ini. Terus kira-kira perbedaan apa minyak sawit dengan minyak kelapa? Perbedaannya gimana? Cara mengolahnya, terus ciri khas dari warna, wanginya, minyak kelapa sawit dan minyak kelapa asli. Minyak sawit itu pengolahannya secara apa? Kalau minyak sawit kan sekarang sudah modern, pakai Jadi apa-apanya tuh selalu pakai mesin. dan juga zat kimianya pasti tinggi. Beda dengan minyak kelapa. Minyak kelapa kan sistem pengolahannya masih sistem tradisional, jadi perubahan kimianya kurang sehingga kualitasnya masih terjaga. Bedanya di situ. Jadi sawit itu cara pengolahannya secara teknologi, kalau kelapa tradisional seperti nada. Terus cara mengolah kelapa itu cara pengolahannya
kelapa dikupas Terlebih kulitnya, dahulu. setelah itu diambil daging Daging kelapa baru baru digiling, digiling. Kalau dulu biasanya pakai ukur, ukur atau paruh, digiling. kalau sekarang pakai giling. digiling Baru supaya ada bisa mesin giling sekarang. menghasilkan Sebuah pelajaran. penyakit yang banyak bro, dan jumlah banyak. Setelah digiling itu diambil santannya, santan. Setelah diambil santan baru Simpan dulu di santan, lalu simpan lama dulu. tidak, jadi dipanas dulu. Jadi panaskan dulu, nanti kan ada macam ada minyak mentah itu nanti dia muncul di atas permukaan, baru diambil sari minyak mentahnya itu baru dimasak lagi, diolah lagi untuk dijadikan minyak goreng. Selain minyak goreng, kuah kelapa juga dia punya ampas santan itu bisa digunakan untuk ya hewan ternak, peliharaan babi atau yang ampas ampas yang itu kasih babi. sebagai banyak kegunaan kelapa. Bukan hanya untuk jadi minyak goreng. Terus kira-kira dulu sebelum adanya minyak goreng sawit, kira-kira masyarakat sempat menggunakan minyak kelapa. kalau dulu ya, dulu masyarakat kita ini khususnya mungkin berapa tahun lalu, mungkin 20-30 tahun lalu, nenek moyang dulu sebelum mereka ada Mengenal minyak minyak kelapa goreng sawit, sawit ini, mereka lebih mengenal duluan minyak kelapa asli. Untuk buat. sehingga ada proses belajar tuh turun-temurun bisa ada, walaupun sekarang sudah jarang digunakan. Tapi masih ada 1-2 orang yang masih menggunakan minyak kelapa. Tentang menggunakan minyak goreng kelapa. Terus sekarang kan pohon kelapa kan sudah pelan-pelan kan mau punah tuh. Gimana cara mengatasi penurunan pohon kelapa? Cara mengatasi penurunan pohon kelapa dengan cara menanam kembali, itu salah satu cara utama. Kalau yang kedua akan kita lihat kualitas antara kelapa yang tumbuhnya di pesisir pantai dengan di macam pegunungan atau yang di dataran tinggi, khususnya di daerah dingin itu kan berbeda. Jadi itu sekedar sebagai saran saja, bisa bukan macam aturan, tetapkan ada satu wilayah khusus untuk pohon kelapa. Contohnya itu yang pernah saya lihat itu di arah Nanga Pendas itu kan banyak juga pohon kelapa, yang di Mukusaki juga cukup banyak pohon kelapa tuh. Daerah itu khusus kita tanam pohon kelapa, Itu menyiapkan lahan khusus untuk Untuk pohon kelapa kelapa. untuk generasi yang akan datang. Jadi kesimpulannya, yang pertama dengan pertanyaan bagaimana tanggapan tentang kelangkaan minyak goreng, itu tuh tergantung masyarakat. Sebenarnya di kota ini tidak langka sih minyak goreng, tapi masyarakat kota ini cenderung menggunakan bahan instan, padahal potensi pohon kelapa di sini kota ini sangat tinggi, tapi mereka tidak menggunakan yang modern sampai dengan membuat minyak kelapa menjadi minyak. Terus yang kedua, apakah ada cara lain untuk mengatasi masalah yang terjadi? Itu cara mengatasinya dengan menggantikan minyak goreng sawit dengan minyak kelapa, meninggalkan
yang ada di Kota Indri, di pohon kelapa. Terus yang ketiga, perbedaan minyak goreng sawit yang minyak kelapa, yaitu perbedaannya cara pengolahan, aroma, kualitasnya pasti berbeda. Cara pengolahan kelapa sawit yaitu dengan teknologi, kalau minyak goreng kelapa yaitu secara modern. Terus yang berikut cara pengolahan minyak kelapa itu, yang pertama kelapa dikupas, yang kedua diambil daging, yang ketiga diambil parut atau giling, terus diambil santannya, terus dipanaskan agar minyak sampai minyak muncul di atas permukaan, dan masak dan pisahkan minyak dan ampas. Terus ampasnya bisa digunakan atau kasih binatang peliharaan seperti babi. Terus yang berikut ini, sebelum adanya minyak sawit, memang dulu nenek moyang sudah pernah menggunakan minyak goreng kelapa sebelum mereka mengenal tentang minyak sawit. Terus yang berikut cara mengatasi penurunan pohon kelapa, yaitu yang pertama menanam kembali, yang kedua melihat kualitas pohon kelapa yang ditanam di pesisir pantai atau di dataran tinggi, dan yang berikut menyiapkan lahan khusus untuk ini menanam pohon kelapa. Mungkin ada tambahan? Saja. Sudah.